Halo, assalamualaikum. Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama channelnya Bunda Dava dan Arsya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini budget untuk belanja di bulan ini. Biasanya saya budget untuk belanja bulanan itu sekitar 1,2 juta ya teman-teman. Nah, kali ini memang videonya dari mengatur budget bulanan sampai kita melakukan grocery ya teman-teman. Jadi simak terus videonya dan sampai juga kita ke penataan belanjaan stok bulanan. Ini saya sudah bagi-bagi ya teman-teman. Saya sudah 1 bulan lalu beli dompet pintar ini teman-teman, tapi karena baru gajiannya sekarang jadi baru saya share videonya ya teman-teman. Dan kebetulan ini video di bulan ini. Nah, ini kita bagi-bagi uangnya untuk belanja per minggunya. Walaupun saya itu kalau belanja stok bulanan itu nggak menentu ya teman-teman, nggak mesti seminggu sekali atau bisa jadi seminggu 2 kali. Jadi sebulan itu cuma 2 kali belanja stok bulanan. Tapi nggak apa-apa, nanti itu akan masuk jadi uang pengeluaran yang tidak terduga. Seperti itu teman-teman. Jadi kita alokasikan ke dana yang lain. Tapi ini jaga-jaga aja ya teman-teman. Artinya kalau nanti kita membutuhkan, tinggal kita ambil aja dari uang yang belanja mingguan. Seperti itu teman-teman. Karena saya hanya makan bertiga aja dan suami pun jarang makan di rumah, sehingga tidak terlalu boros untuk masak ya teman-teman gitu. Dan karena makan cuma berdua, kadang juga nggak mesti masak, tapi beli lauk seadanya aja. Nah, ini saya bagi-bagi budgetnya, itu ada sisa uang 100 ya teman-teman, kita masukkan ke dalam tabungan. Ini nanti bisa jadi tabungan atau juga ada pengeluaran yang tidak terduga, mengantisipasi teman-teman. Dana 100.000 itu uang bensin, uang SPP, uang gas dan listrik, uang tidak terduga, semua sudah saya bagi di tempatnya masing-masing. Nah, ini saya ngumpulin uang receh pecahan Rp2.000, sisa-sisa jajan ataupun sisa belanja yang tidak terpakai. Karena kalau anak jajan satu anak itu ya tidak terlalu boros ya teman-teman, cukup kita stok aja makanan bisa untuk beberapa hari. Nah, ini juga pecahan uang 1.000, sisa-sisa belanja saya simpan juga, saya kumpulkan. Jika anak minta jajan tidak ada uang receh, jadi sudah ada ya teman-teman. Kalaupun tidak terpakai, anggap aja menjadi uang simpanan saya. Walaupun nominalnya nggak seberapa, kalau kita kumpulkan terus-menerus, insya Allah akan banyak ya teman-teman. Dan ada juga pecahan 5.000 dan 10.000. Nah, itu bisa kita jadikan tabungan kecil-kecilan teman-teman. Dan nanti kalau memang uang stok bulanan atau belanja mingguan tidak terpakai, itu nanti masuknya ke dana tidak terduga atau juga bisa jadi tabungan. Karena kan dana tidak terduga itu jika terpakai, jika tidak terpakai berarti kan akan menjadi tabungan untuk saya gitu teman-teman. Mengingat sebentar lagi kita menginjak Ramadan, sebetulnya kalau Ramadan itu kita akan lebih boros ya teman-teman ketimbang bulan-bulan biasa. Nah, jadi dari sekarang sudah kita atur budgetnya betul-betul, karena nanti kalau sudah menghadapi bulan suci Ramadan, bukan cuma untuk hari-hari aja ya teman-teman, kita juga banyak kebutuhan untuk kebutuhan lebaran, mudik, terutama kan kita masih ada orang tua, tentunya kita pasti mudik dan juga memberikan sesuatu hal lah untuk orang tua, seperti itu. Nah, ini uang budget untuk bayar SPP sudah saya sisihkan dan ini sangat penting, jadi jangan sampai terlewat. Dan begitupun ada uang arisan ya 350 per bulan. Arisan kecil-kecilan anggap aja buat tabungan ya teman-teman. Karena kalau nggak seperti itu, kadang kalau sengaja nabung nyimpan seperti itu aja di buku atau di celengan itu kadang
suka hilap teman-teman, pengen ngambil gitu kan. Oke lah teman-teman, setelah membudgetkan dana bulanan, ini langsung saya pergi ke toko kebutuhan rumah tangga ya teman-teman, atau kebutuhan untuk kita 1 bulan, untuk mandi, kebutuhan rumah, cucian, cuci piring, dan sebagainya. Ini toko di dekat rumah dan ini harga grosiran ya teman-teman, tapi dia bisa diecer juga. Di sini tentunya harga lebih murah ya teman-teman. Ini saya ngambil pengharum untuk setrika baju. Di sini ada refillnya juga teman-teman, dan wanginya itu seperti kita baju di laundry loh teman-teman. Jadi recommended ya bagi teman-teman yang belum menggunakan itu. Nah, ini saya lihat ada di sini Close Up dan juga Pepsodent. Juga ada merek yang lainnya ya teman-teman. Di sini juga banyak deterjen macam-macam, sampo, sabun cair, pokoknya lengkap lah teman-teman, seperti di toko merah ya. Cuma di sini harga lebih murah teman-teman ketimbang kita harus ke toko merah. Jadi pola pikirnya ibu-ibu itu seperti itu. Jangankan selisih 5.000, selisih 1.000 aja dikejar ya teman-teman, kan lumayan, kali berapa item itu udah ada jumlahnya gitu teman-teman. Jadi ini juga kan dekat rumah. Nah, makanya saya seringnya belanja ke sini teman-teman. Di sini juga ada minyak sayur atau minyak goreng. Harga promosi di toko merah, di sini harga biasa teman-teman gitu. Tapi kan kalau di toko merah tidak ada promosi, harganya lebih mahal daripada di sini. Nah, ini merek Sofia, Bimoli, Fortune, kemudian Sanko, seperti itu. Kadang Tropical. Ini saya ambil sabun cuci saset teman-teman. Jujur ya teman-teman, saya sebenarnya produk-produk yang diboikot itu juga bingung ya teman-teman. Kadang kalau kita sudah cocok makainya, kadang kita ganti juga takutnya beresiko gitu teman-teman. Jadi mohon maaf lah, saya bukan yang gafro ya. Sulit ya teman-teman kalau untuk mengganti produk gitu. Nah, ini juga rinso. Sebetulnya kalau rinso itu lebih cenderung bersih teman-teman kecucian ketimbang produk lain ya. Soklin masih mending. Biasanya produk-produk yang baru itu teman-teman, yang seperti ya yang lainnya lah, saya nggak mau nyebutin mereknya. Kalau dibandingkan dengan yang lain, rinso itu menurut saya jauh lebih bersih teman-teman. Jadi susah ya kalau kita udah cocok terus berpindah ke produk yang lain gitu. Nah, ini saya ambil sekitar 4 renteng teman-teman, karena ini untuk kalau bisa ya teman-teman, untuk 1 bulan. Jadi pemakaiannya sudah benar-benar diatur. Terus ini saya ambil tisu ini satu bungkusnya ini isi 3 ya, itu seharga 18.000, jauh lebih murah. Ini juga produk toko biru ya teman-teman. Kalau di sini ada, kenapa enggak? Enggak mesti kita pindah-pindah tempat gitu. Nah, inilah suasana tokonya seperti ini. Sebetulnya ini ruko teman-teman, cuma kan karena lengkap jadi ya udah lari aja ke sini gitu teman-teman. Nah, enaknya di sini tuh seperti ini teman-teman. Di lingkungan rumah saya tuh tempat-tempat belanjaan seperti ini tuh agak menjamur ya. Jadi memudahkan gitu. Memang saingannya si toko merah dan toko biru. Tapi nggak apa-apa ya, rezeki sudah Tuhan atur. Nah, ini juga ada cemilan-cemilan dari persabunan juga sampai ke roti-roti cemilan ada ya, dan perlengkapan bayi juga ada. Nah, itu saya tertarik ingin mencoba kopi gula aren teman-teman, walaupun saya nggak ngopi ya, kadang suka kepingin gitu. Ke papa saya stok 1 bungkus. Lanjut ini saya ke make upan untuk anak saya ambil krim muka untuk anak saya, kemudian ini pembersih muka juga untuk suami saya. Di sini walaupun nggak lengkap banget, tapi lumayan lah teman-teman ya. Paling nanti kalau yang kurang-kurangnya saya cari lagi gitu. Nah, ini pasta-pasta gigi. Kan beda kalau di toko-toko yang itu merek apa aja ada ya teman. Kalau di sini memang terbatas gitu.
Nah, ini juga untuk lotion, hair lotion, kemudian sampo, cotton bud, dot, semua ada sih teman-teman. Cuma ya kadang kan yang kita pakai di sini nggak ada, ya udah nggak apa-apa, harus cari lagi di toko yang lain. Tapi kalau di sini ada. Nah, ini perlengkapan bayi-bayi juga di sini memang tersedia teman-teman. Jadi nggak usah, kalau memang ada dan cocok langsung aja diambil di sini gitu maksudnya. Nah, lihat di sini sampo, sabun, refillnya juga botolnya maupun sasetnya itu ada semua ya teman-teman. Ini persampoan berbagai macam, semprot nyamuk, untuk Listerine dan sebagainya. Pokoknya kalau produk yang kita pakai ada di sini, semua kita belanjakan di sini. Nah, di sini juga saya belanja habis totalnya itu sekitar 425.000. Ya, lumayan banyak item yang saya beli ya teman-teman. Jadi nanti saya sisanya yang nggak ada di sini baru saya cari lagi di toko lain. Kelihatannya nggak akan saya video ya teman-teman, karena ini videonya aja udah lumayan panjang. Nah, ini pape, menurut saya pape itu juga lebih efektif ya teman-teman dibanding yang lainnya, karena menurut saya kalau begitu disemprot itu nyamuknya langsung kelihatan jatuh mati gitu teman-teman. Nggak ngapus sih iklannya ya. Ada susu-susu pun ada ya. Bahkan vitamin, madu pun ada di sini teman-teman. Cuma kan sebagian yang nggak terlalu banyak macamnya. Sampoan berbagai macam. Cuma saya kok saat ini ya susah menemukan sampo karakter ya teman-teman. Nah, ini lanjut. Sudah pulang ke rumah, langsung kita review apa aja yang saya beli. Nah, itu sampo saya, sampo Tresemme, sampo anak saya Sweet Salt, pengharum, soklin lantai, pasta gigi. Nah, ini persabunan 2, 3, 4. Saya ambil 4 ya. Tisu, pape, telon, hair lotion, deodoran, krim muka, pasta gigi anak, sampo natur untuk suami, minyak goreng, kapas pembersih, sabun cair, kopi, saus, cotton bud. Nah, itu yang saya belikan ya teman-teman, hanya itu. Itu semua habisnya 425.000. Dan beras itu di luar harga itu ya teman-teman. Saya beli beras itu 10 kilo untuk merek lele, Rojo Lele itu 250. Jadi segitu aja udah kelihatan ya teman-teman. Memang saya budget untuk sebulan itu sudah pasti menghabiskan 1,2 juta. 1,2 itu plus untuk pil KB juga ya teman-teman. Dan pil KB itu biasa sampai hampir 200 juga teman-teman. Jadi sudah pasti sebulan seperti itu. Beda ya, ini sudah selama kurang lebih 1 tahun apa hampir 2 tahunan ini ya teman-teman, budget sebulan segitu. Sebelum-sebelumnya itu 1 juta sudah cukup semuanya, sudah plus susu anak pula. Kalau ini kan susu enggak saya beli karena masih ada stoknya. Kebetulan si adik nyusunya itu udah enggak terlalu sering, jadi kalau misalnya dia minta aja baru dikasih, dan stok susu kotak itu pasti untuk dibawa ke sekolah. Nah, ini saya naik ke atas, saya mau merapikan yang di atas dulu ya. Ini untuk sabun cuci, kebetulan tadi masih ada sisa rinso yang bulan kemarin. Setelah itu, ini nanti kita mau refill minyak sayur, tapi sepertinya di botol masih ada separuh, dan nanti itu kalau nggak penuh, nggak kosong, nanti masih ada sisa, takut tumpah ya teman-teman, jadi nunggu kosong aja. Nah, ini tempat itu Sunlight masih ada setengah botol lagi. Sunlight itu awet banget teman-teman kalau beli yang drijenan bukan botol ya. Langsung ini saya mau masukkan berasnya ke dalam kosmos penyimpanan beras. Ini kurang lebih 1 bulan teman-teman,
karena kalau masak sedikit ya, jadi segini aja udah cukup untuk makan orang bertiga. Kita tuang biar semuanya langsung rapih teman-teman, jadi nggak berserakan di mana-mana. Beras rojo ini pulen, cuma kita harus pintar-pintar feelingnya untuk ngasih air ya teman-teman. Kadang kalau kurang pun dia akan keras, dan kalau terlalu banyak juga lembek, nggak terlalu suka saya teman-teman. Oke, lanjut, ini kita mau nata-nata belanjaan, khususnya untuk perbumbuan di dapur ya teman-teman. Apa aja ini yang untuk kebutuhan dapur? Wah, itu semprot nyamuknya ke bawah sampai ke dapur. Ada tisu dapur, sabun cuci tangan, teh hijau. Nah, ini saya baru nemuin teh hijau lagi ya. Ada kencur saset, ada apa tadi, fiber cream, totole, dan ini permihan ya teman-teman. Musim hujan, menurut saya ini wajib ada di dalam rumah. Ini dan telur itu yang nggak boleh absen menurut saya ya teman-teman. Jadi makanan emergensi. Bukan cuma lampu emergensi ya teman-teman. Makanan pun ada yang emergensi ya. Jadi kalau udah darurat, di luar hujan terus, nggak punya apa-apa, itu bisa untuk menolong kita ya teman-teman. Jadi nggak usah bingung cari makanan keluar, walaupun sekarang bisa GoFood ya. Nah, ini saya susun-susun biar rapi. Ini saya mau nyoba mie dari mana itu ya, Jepang apa Korea itu, rasanya katanya takoyaki, jadi saya penasaran. Oh, kalau takoyaki itu Jepang ya teman-teman. Itu saya juga beli sauri. Nah, ini saya mau refill terasi teman-teman. Ini walaupun bau nikmat ya teman-teman, kalau dibikin sambal itu wow. Tanpa ada dia itu rasanya kurang lengkap. Ini saya agak kesulitan masukin ke dalam toples jarnya ya, karena ukurannya hampir seimbang ini antara bulat terasi dengan mulut toplesnya ya. Ini belanjaan segini aja sudah ada uangnya ya teman-teman. Ini belum untuk kita food prep ya. Food prep nanti luar lagi, di luar ini budgetnya. Jadi untuk kehidupan kita dalam sebulan aja udah memakan biaya berapa ya teman-teman. Masya Allah, Allah ngasih rezeki ke kita ya, benar-benar deh. Belum lagi untuk biaya anak dan sebagainya. Oke teman-teman, cukup di sini dulu video kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe.